Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up man? Kembali bersama saya Muhammad Harinanda. Saya akan menyelesaikan tugas dari Ibu Puji Wahyuni sebagai asisten dosen di mata kuliah Komunikasi Sosial. Ya, saya di sini akan berbincang-bincang sedikit tentang sejarahnya sawit dan kopi. Dan di sebelah kiri saya bersama teman saya yang bahwasannya di rumahnya dia membuka coffee shop. Nah, mari kita langsung saja bicara dengan dia. Ya Pak. Siapa namamu, saudara? Perkenalkan, nama saya Niko. Oh, Niko. Udah berapa lama Niko buka usaha kopi shop ini? Untuk penjualan kopi shopnya saya baru awal tahun, tapi kalau untuk menjualan bubuknya saya lumayan lama. Berarti peminat kopi di daerah sini lumayan cukup banyak lah ya, atau gimana? Kalau untuk penikmat banyak, cuman untuk pecinta itu masih sedikit karena beda penikmat sama pecinta. Karena kalau penikmat dia hanya merasakan nikmat kopi enak. Kalau pecinta dia dimanapun kopi itu terasanya enak, dia akan masih nyari. Gitu ya. Berarti yang di sini paling dominan yang saudara jual kopi seperti apakah itu? Maksudnya tah kopi cappuccino tah apalah, oke ya. Itu gimana saudara? Saya di sini memakai kopi dari Gayo, jenisnya Arabica. Karena kenapa saya pakai Arabica ya, dari aroma kopi khas itu kuat sekali ya. Saya memakai ini, saya jual produk ini Arabica Gayo ya. Saya jualnya dari tekstur, rasa, aroma itu enak. Itu sudah diakui oleh seluruh dunia. Kalau misalnya Arabica Gayo itu enak gitu. Berarti Anda langsung ngambil biji kopinya atau ngerostingnya langsung ke daerah Gayo sana ya saudara? Ya benar Pak. Apalagi saya di sana mempunyai kebun. Saya mengambil sampel dari kebun saya sendiri untuk saya gunakan menjadi kopi saya. Karena kalau dari kebun sendiri itu rasanya lebih terpilih Pak. Lebih terpilih, lebih terurus. Jadi begitu Pak. Oh, emang kopi Gayo ini terkenal ya sampai seluruh dunia ya? Ya Pak, sudah diakui ya Pak. Betul, Pak. Oh, jadi gimana lah menurut Bapak cita rasanya kopi Gayo sama kopi-kopi yang lain lah menurut Bapak lah, menurut saudara lah maksudnya? Menurut saya kemenangan dari kopi Gayo ini di aroma Pak. Dia aromanya sangat kuat. Saya berani taruh sama kopi-kopi lain, bosnya aroma kopi Gayo itu kuat Pak. Apalagi dia macam ragaman Pak. Ini masih arabikanya gitu Pak. Oh, berarti ini arabikanya lah ya? Iya, Pak. Kopi Gayo Arabica. Kalau segini berapa harganya Pak sebungkus gini kan? Saya mau tahu juga, atau saya pengen beli sama saudara ya kan? Ya, saya menjual per bungkusnya ini sekitar 50.000 ya, 50.000. Ini 250 gram ya, berarti seperempat ya. Oh, murah juga Pak ya. 250 gram 50.000. Apakah di daerah Bapak saudara sini, apakah penikmat kopinya di kalangan anak muda atau di semua kalangan atau gimana Pak? Sejauh ini pelanggan saya rata ya Pak, anak muda ataupun bapak-bapak, karena mereka tahu mereka saya ada penikmat juga, ada pecinta kopi juga. Begitu loh Pak. Oh, campur ya berarti nggak di kalangan tua aja, berarti semua lah Pak ya. Oh ya, saya mau nanya nih kan, ini Bapak butuh modal berapa nih Pak buka usaha apa nih kopi shop ini kan? Mau tahu teman-teman di rumah pengen tahu berapakah modalnya, apakah hal-hal yang perlu dilakukan yang dibeli? Ya pertama kalau
kalau modal ya Pak, kita ya harus berani-berani aja kalau modal kan Pak. Cuman kalau alat ya seadanya Pak. Saya masih menggunakan manual karena lebih terasa seninya Pak gitu. Kalau misalnya memakai mesin kan otomatis kan Pak. Kalau misalnya dari manual kita yang racik lagi gitu. Kalau mesin menurut saya dia ada takarannya, memakai gram ini segala macam. Cuman kalau manual menurut saya itu dari hati, maksudnya dari feeling gitu. Memang feeling penikmat kopi gitu masalah. Jadi kalaupun alat yang saya gunakan paling ya seadanya seperti grinder, lerang saya itu ya gitu loh Pak palingan. Oh, jadi di tempat saudara lah kan. Itu kopi apa yang paling diminati? Ya kalau sementara ini kalau yang paling banyak antara tubruk dengan sangar. Kenapa bilang itu? Ya enak Pak. Apalagi tubruk itu emang asli dari Indonesia. Ya dia diseduh di dalam gelas, ditunggu beberapa menit, diaduk sampai keluar creaminya, sampai turun ampasnya, baru diseruput. Nah, itu khas dari Indonesia. Oh, seperti itu Pak ya. Berarti tubruk sama sangar ya Pak ya. Iya Pak. Berarti Bapak punya kebun kopi lah di daerah Gayo sana atau gimana Pak? Kalau punya kebun kopi punya Pak. Cuman nggak sebesar apa Pak kan, asal menghasilkan buahnya saja. Dan ya kami juga kadang memakai biji dari perkebunan lain Pak. Karena nggak semua perkebunan itu menghasilkan biji dan kualitas yang sama Pak. Jadi mungkin ada di kebun sana kualitas yang baik, kami ngambil, ataupun kami juga ngambil punya kami juga gitu. Oh, seperti itu Pak ya. Itu gimana Pak sistem jual kopi itu? Misalnya dari sebelum panen sampai pasca panen sampai ke pemasaran itu gimana Pak? Menurut saudara lah kan, gimana itu Pak? Menurut saya kalau pemasaran kopi di Takengon ataupun di Gayo sana, dia ketika bijinya udah kering baru dijual gitu Pak. Kalau masih buah merahnya dijual mungkin harganya kurang Pak. Tapi kalau ketika kita udah menggilingnya, kita jemur, udah jadi berry dia, baru itu udah ada harganya Pak. Oh, seperti itu Pak ya. Berarti dari situ kita bisa udah menilai Pak ya, bahwasannya kopi ini ya banyak juga sih penikmatnya kan. Terus saya ingin bertanya lah Pak ya, apakah Bapak tahulah sejarah tentang perkebunan kelapa sawit atau di daerah Takengon sana, apakah di sana kebanyakan kebun kopi ataukah sawit atau gimana tuh Pak? Kalau di Langkat ini Pak, kalau kebun sawit itu menurut saya yang pertama kali itu ada perkebunan sawit Nusantara Pak. Nah, itulah perkebunan sawit pertama mungkin ya di Langkat. Kemudian ada Pitiswangi yang ada di Stabat, masuk Gebang sekalian. Nah, itu Pak palingan PT sawit yang ada di Langkat yang saya ketahui. Kalau di daerah Takengon Pak, apakah dominannya kopi ataukah sawit atau apalah Pak paling dominan? Kalau di Takengon jelas ya kopi lah Pak daripada sawit. Berarti di sana sawitnya nggak begitu banyak atau kopi semua Pak? Sawit saya rasa tidak ada Pak, palingan banyak kopi. Oh, kopi ya. Saya ingin bertanya lah Pak, itu dari udah panen kan Pak kan, kopi itu kan harus dijemur kan Pak. Itu dijemur berapa hari tuh Pak? Tergantung Pak ya, tergantung cuaca juga, tergantung kayak mana. Palingan kalau emang betul-betul ingin kering total itu sekitaran seminggu atau 2 mingguan gitu Pak, tergantung cuaca. Kalau misalnya mendung hujan mungkin lebih Pak. Saya ingin bertanya lagi kan saudara kan, itu habis dari penjemuran kopi itulah kan, itu kan tindakan lanjutnya kan di roasting. Itu roastingan itu gimana caranya supaya dia betul-betul ya matang atau enggaknya Pak? Itu gimana lah Pak menurut Bapak sendiri?
Kalau dulu Pak, kalau zaman dulu ya, ini kita bilang zaman dulu itu kan masih menggunakan manual, masih menggunakan gongseng. Gongseng maksudnya ya biji kopi digongseng di wajan gitu kan sampai benar-benar pekat. Nah, itu kan bisa jadi kopinya bisa merata keseluruhan ada ataupun tidak. Tapi kan sekarang sudah ada teknologi baru. Jadi bisa diatur kayak mana kematangannya, kayak mana teksturnya, kehitamannya, itu bisa diatur semua Pak di alat itu. Oh, berarti itu teknik di zaman dulu ya. Berarti beda lah di zaman sekarang ya kan. Jadi apa yang mau Bapak sampaikan ke teman-teman kita semua di sini? Pesan moralnya, habis itu semuanya lah Pak, pokoknya. Ya kopi itu enak. Itu aja Pak. Oh gitu ya, berarti kopi ini semua kalangan bisa lah ya kan. Jadi jangan berpikir bahwasannya kopi ini nggak baik buat kesehatan. Emang sih, emang gimana ya kopi ini ya. Minumlah kopi secara beraturan dan bisa membuat Anda sehat. Dan seperti itulah sejarah dari kopi dan kelapa sawit yang saudara yang dia ketahui. Ya, jadi dari kesimpulan ini apa yang Bapak bisa sampaikan ke teman-teman semua? Pokoknya orang menganggap kopi itu biasa aja, minuman biasa. Tapi menurut saya kopi itu minuman yang nikmat. Itu istilahnya kalau ada kopi bisa penyambung cerita di dalam sebuah percakapan atau perkumpulan orang. Dari secangkir kopi bisa menghasilkan sebuah cerita di mana itu bisa membuat orangnya ketawa. Dalam arti kata pembahasannya bagus dan baik. Oh, terima kasih lah Pak ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.